Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Dwi Zahira dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjalankan tugas bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Ipan. One Piece. One Piece merupakan manga dan juga anime paling populer di seluruh dunia. Kesuksesan One Piece berawal dari tahun 1997 di Jepang dan masih berlanjut sampai saat ini. One Piece merupakan karya fiksi Eiichiro Oda yang bercerita tentang petualangan seorang anak remaja yang bernama Monkey D. Luffy. Dia bercita-cita menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece setelah terinspirasi oleh Shanks. Sekitar 22 tahun sebelum cerita dimulai, seorang bajak laut bernama Goldie Roger atau lebih dikenal sebagai Raja Bajak Laut dieksekusi mati di depan publik. Tepat sebelum kematiannya, ia mengumumkan kepada orang banyak tentang harta miliknya. One Piece diklaim sebagai harta terbesar yang pernah ada. Kematian Roger memicu dimulainya era zaman keemasan bajak laut, ditandai turunnya banyak bajak laut, tak terhitung jumlahnya, mencari harta karun. Luffy termasuk salah satu yang berniat menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut berikutnya. Turun ke laut untuk memulai petualangannya, serta memulai mengumpulkan beberapa kru sebagai teman seperjalanan. Baru 3 orang berkumpul, yaitu Zoro, Nami, dan Usopp. Luffy pun memutuskan untuk mendirikan bajak laut sendiri dengan sebutan Mugiwara no Ichimi atau Straw Hat Pirates. Kru Luffy pun sudah berkumpul 9 anggota, yaitu Roronoa Zoro sebagai wakil kapten, Nami sebagai navigator, Usopp sebagai penembak jitu, Vinsmoke Sanji sebagai koki, Tony Chopper sebagai dokter, Nico Robin sebagai arkeolog, Franky sebagai reparasi kapal, Brook sebagai musisi, dan Jinbei sebagai jurumudi. Banyak orang berbicara bahwa anime One Piece ini sebuah kartun anak-anak karena hanya menceritakan seorang remaja yang ingin menjadi raja bajak laut. Tetapi pada faktanya bukan bercerita tentang bajak laut saja. Di anime One Piece ini terdapat banyak sekali permasalahan yang punya pengaruh besar untuk kehidupan, yaitu korupsi, politik, genosida, perdagangan manusia, rasisme, kanibalisme, eksperimen manusia tidak etis, pasar gelap, pernikahan politik, perbudakan manusia, masalah lingkungan, pandemi, obat-obatan, kekuatan pemerintah yang mutlak, sejarah dunia yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, dan mungkin masih banyak lagi. Sampai sini, yakin anime One Piece hanya untuk anak-anak. Padahal, di dalamnya terdapat beberapa scene yang sangat menunjukkan bahwa seorang yang selalu melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang ditemuinya. Beberapa bentuk kekerasan yang sering dilakukannya adalah merendahkan orang lain, melukai, serta membunuh. Adanya konten dewasa dalam anime One Piece membuktikan bahwa anime tidak serta-merta baik untuk disajikan kepada anak tanpa pengawasan orang tua. Maka dari itu, seharusnya orang tua bisa lebih selektif dan lebih memperhatikan tontonan bagi anaknya. Mungkin itu saja sinopsis One Piece dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.